Jadi itu hal-hal yang penting yang harus kita pikirkan sebelum dan bahkan sesudah atau bahkan saat kita menjalani studi ke depan. Jadi itu sih. Iya. Itu kalau dari pengalaman saya. Iya. Dan ya teman-teman akan punya pengalaman sendiri kalau sudah akan jalani. Inilah siniar Kanal Geral. Saya lulusan dari Unsrat kan, Universitas ya. Samratulangi. Ada juga yang lain lulusan dari Muhammadiyah dan lain-lain. Nah, kalau Kak Geral sendiri kan ini kan kuliahnya di Jawa ini, di luar Indonesia Timur ini, di luar Maluku Utara. Benar. Apa sih yang mungkin Kak Geral melihat apa yang beda sih? Apa yang mungkin bagaimana ya? Bedanya sih gimana sih dari posisi itu? Misalnya di Kak Geral kuliah di tadi di Blitar ya kalau nggak salah. Di Blitar. SMP Malang, SMA di Blitar. Terus kemudian lanjut kuliah di Malang. Iya. Itu Apa sih dari umur 13 tahun. 13 tahun ya. Tapi setidaknya saya juga menjalani pendidikan SD SMP di Maluku Utara ya. Maluku Utara. Dia SD di Halmahera Selatan lalu kemudian di Ternate. Iya. Jadi mungkin pengalaman yang bisa di-share ke bisa dibilang teman-teman. apa perbedaannya ya? Iya, apa perbedaan yang saya rasakan? Karena ini kan kultur berbeda ini. Dari, Ya. Betul. Dari Maluku Utara. Kultur, terus kemudian fasilitas pendidikan, ya kan? Saya waktu pertama kali sampai di Blitar dulu dan kemudian masuk di sekolah itu gagap budaya ya atau shock culture. Karena perbedaannya kan lumayan kultur ya. ini. Perbedaan kan antara orang Halmahera dengan orang Jawa. Dan di Blitar kan ketat sekali Jawanya ya kan. Bahkan dalam keseharian tuh teman-teman saya itu berbicara bahasa Jawa. Nah, saya ngelihat pengalaman saya itu memang kita harus akui bahwa ada ketimpangan. Ketimpangan. Misalkan saya di SD itu belum tahu ada bahasa Inggris. Di SD. Orang di Jawa sini wah sudah tahu. Benar. Ya kan, lalu kemudian fasilitas perpustakaan di tempat saya waktu SD itu nggak ada sama sekali, nggak ada fasilitasnya itu. Di sini mereka lengkap, ini ya bacaan apa segala macam. Terus kemudian guru juga itu waktu saya di SD di Halmahera Selatan itu tahun 99 ya. Tahun 99. 98. Saya saya 92 wah. Nah, itu saya masih SD. Saya itu SD ketika itu. Itu guru hanya satu sekolah, guru satu. Iya. Jadi waktu itu di Desa Lata-Lata itu ada 2 sekolah tapi satu gedung. SD GPM dan SD Impres. Satu negeri, satu swasta. Satu sekolah satu gedung 2 sekolah. Nah, terus gurunya juga hanya 2. Iya. Papa saya dengan satu guru kepala sekolah SD GPM dan SD Impres. Jadi gurunya hanya 2. Nah, fasilitas itu memang sangat terbatas. Kalau di Jawa di tempat waktu saya belajar itu fasilitas lebih jauh berbeda. Jadi ada ketimpangan. Ada ketimpangan yang jauh sekali antara yang ada di timur dengan yang ada di barat ini. Ya, amin. Ya, meskipun kita juga berada di daerah barat di bagian tertentu juga punya masa yang tidak lebih sama ya. Atau tergolong sebagai tempat atau daerah tertinggal yang punya keterbatasan banyak hal. Kalau berdasarkan pengalaman itu ya saya melihat bahwa di sini infrastruktur dan pendidikannya itu lebih memadai dan cukup dibandingkan dengan kita. Padahal seharusnya kan harus sama. Ya kan? Seharusnya harus sama. Tidak bisa ada yang lebih baik daripada yang lain. Dan kalau kita mau bicara secara general, ya seharusnya pendidikan kan dia merata fasilitasnya. Benar. Kita tidak perlu harus jauh-jauh untuk mengambil studi di tempat orang. Iya kan? Benar. Tapi Pedi sendiri kan juga punya pengalaman di saya punya pengalaman yang ya antara Halmahera dengan Sulawesi kan dekat, tapi pasti ada perbedaan juga. Kalau dulu di SMA bukan negeri, kalau sekarang mungkin sudah negeri. Saya dulu LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Jadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat itu yang oleh gereja LPM. Gereja. Nah, waktu itu.
Tapi di SMA itu. Jadi SMA LP Mayau namanya. Oh, jadi SD, SMP, SMA juga? Enggak, kalau SD negeri. SD negeri. SMP Tapi di Batan 2? Iya, di Batan 2. Semua di Batan 2 ya? Semua di Batan 2. SMA-nya juga di Batan 2. Nanti tapi kuliah S1 baru? Saya kuliah S1 baru 2011 di Baru ke Manado? Ke Manado di Unsra. Itu kan juga beda tuh, meskipun nggak terlalu jauh ya? Nggak terlalu jauh. Perbedaan kebudayaannya ya? Kebudayaannya juga memang agak beda. Agak beda ya? Tidak pernah lihat kota. Oh 2011 iya, tiba-tiba Manado kan sudah kota metropolis. Waktu itu juga memang elektronik dan lain-lain itu memang gagap. Waduh, memang buta. Laptop juga nggak bisa pegang dan lain. Akhirnya ketika sampai Manado menyesuaikan dan kurang lebih 1-2 tahun lah saya menyesuaikan dan bisa melakukan itu. Jadi memang ini pergumulan yang saya juga rasakan sendiri. Makanya ketika diundang untuk bicara soal ini, wah ini penting untuk bicara ke adik-adik. Setelah itu ya. Artinya ini pengetahuan kita mengenai satu kota yang kita mau tuju sebagai tempat studi juga penting ya. Penting. Misalnya kita kalau memutuskan mau ke Manado atau mau ke Makassar atau mau ke Surabaya, Jogja atau ke Bandung ya kan, atau Jakarta ya kita harus tahu ada kampus apa aja, ada kampus apa saja di sana, dan kampus itu punya jurusan-jurusan apa saja, situasi sosialnya seperti apa, orang bilang kondisivitasnya itu sejauh mana dia mampu, situasi dan kondisi kota di mana kita mau tuju itu mampu menunjang kita untuk akan lebih efektif dan berkembang kalau kita studi di sana. Itu juga harus dipikirkan juga. Iya. Jadi tidak sekedar ikut-ikutan, tapi kita harus punya pengetahuan, membaca, mencari informasi kota yang kita mau tuju sebagai tujuan kita. Waktu itu memang saya ke Manado karena senior saya atau kakak saya banyak yang berkuliah di Manado. Oke, banyak yang berkuliah di sana ada ya. Banyak yang berkuliah di Manado. Ketika pulang kampung cerita dan wah sudah, kalau begitu saya ke Manado. Oke. Jadi itu awalnya sih. Mungkin kakak juga bisa ceritakan terinspirasi dari mana sehingga bisa mengambil jurusan dan sampai hari ini mungkin sampai S3. Mungkin ada dorongan apa begitu. Nah, ini juga bisa menjadi inspirasi untuk adik-adik sehingga mengambil jurusan itu karena memang saya begini, passionnya begini. Iya. Jadi memang selain tadi yang kita bincangkan di awal soal pentingnya kita menentukan tujuan, saya istilahnya mungkin tujuan hidup. Tujuan hidup nah, ini penting. Iya. Dan tujuan hidup harus dijalani dengan passion. Dengan hasrat yang menggebu-gebu. Jadi dia melebihi daripada keinginan. Itu passion itu berarti sesuatu yang kita sangat cintai dia, kita sangat minati dia, kita sangat mau geluti dia, dan kita mau kembangkan dia. Jadi itu satu semangat yang lahir dari dalam diri mengenai sesuatu yang mau kita lakukan dan kerjakan. Itu passion tuh. Jadi dia lebih dari sekedar saya suka ini, saya suka itu. Itu lebih dari sekedar itu. Tidak sekedar itu. Sekedar itu, karena passion ya atau hasrat untuk mau melakukan sesuatu ini itu akan menjadi alasan kita untuk bertahan ketika kita menjalani sesuatu yang kalau susah kita mau jalani. Kenapa? Karena ini passion saya. Iya. Ya kayak misalkan saya sebut saya karena passion di bidang politik. Ya kan? Jadi saya waktu kampanye 2019 itu kan istri saya bilang, itu keliling-keliling ketemu naik kapal ini kau nggak merasa lelah kah? Enggak ada lelahnya. Terbiasa. Karena itu dinikmati. Dan kita menemukan sesuatu yang kita nggak temukan di tempat yang lain, kita mengerjakan itu. Jadi satu adalah kita harus punya passion ya. Iya, passion. Kita punya passion yang penting sekali itu. Terus kemudian kedua ya kita harus punya tokoh atau teladan yang menjadi inspirasi kita. Ya, nah, benar. Teladan itu akan menjadi idola atau mungkin jangan idola, teladan saya lebih tepat. Inspirasi lah. Ya, menjadi sumber inspirasi atau cara dia berpikir, cara dia bertindak itu menjadi sesuatu yang kita hendak juga melakukan hal yang sama. Nah, saya Mama Tata itu salah satu tokoh yang saya favorit. Mama Tata ya. Yang saya senang karena cara dia menjalani kehidupan maupun cara dia berpikir dan cara dia menunjukkan siapa dirinya. Kalau Soekarno itu dengan menggebu-gebu, kalau Mama Tata itu orang yang tenang, tidak suka tampil di depan, dan dia adalah seorang pemikir. Dan Mama Tata, dia mas kawin dia itu 2 buku. Dua buku. Nah,
Itu yang menarik buat menarik, saya. menarik. Itu menunjukkan kecintaan dia terhadap ilmu pengetahuan. Pendidikan lah. Pendidikan. Dia alam pikiran Yunani. Jadi filsafat Yunani, tokoh-tokohnya itu dibahas sama dia dalam buku itu yang dia jadikan sebagai mas kawin. Di akhir hidup dia, Muhammad Hatta mewariskan kurang lebih itu 10.000 buku. 10.000. Itu jadi kalau dia analisis itu dia selama hidup dalam 1 bulan dia bisa habiskan 3 buku itu bacaan dia selama dia hidup. Itu menunjukkan kecintaan dia terhadap pengetahuan. Nah, saya senang dengan cara dia bagaimana membentuk hidupnya. Waktu dia mengajak anak-anaknya pergi ke Eropa, dia tidak mengajak mereka pergi belanja, tapi mengajak mereka ke perpustakaan dan museum. Dan anak-anaknya mewarisi kebiasaan itu dan mereka kemudian menjadi orang-orang yang sangat terdidik. Anak-anaknya Muhammad Hatta itu. Nah, saya mengagumi dia, mengagumi cara hidup dia, termasuk pemikirannya dalam bidang politik maupun ekonomi. Ya, kita ada istilah sosialisme religius, itu istilah dia dalam bidang ekonomi. Terus kemudian bagaimana demokrasi perwakilan dulu dirancang sama dia bersama pendiri bangsa yang lain, dirumuskan. Nah, ketika membaca pikiran dia semacam itu sesuatu yang sangat menarik buat saya. Dan itu juga yang membuat saya kenapa mendalami itu. Pemikiran politik. Menarik. Itu kan ada tokoh, ada orang yang ada inspirasi lah. Nah, dari awalnya. Nah, itu akan membuat kita semakin bersemangat ketika kita menelusuri cara orang yang kita teladani ini menjalani kehidupannya. Iya. Kita harus ada punya tokoh yang kita mau ikuti cara. Sesudah itu baru ya kita mau melampaui cara dia menjalani kehidupan ya urusan lain. Kita mau melampaui atau bahkan mungkin mengkritik cara berpikir dia, yaitu urusan berikutnya. Tapi yang penting kita ikuti dulu hal yang tokoh atau teladan yang kita anggap baik, yang layak, yang untuk kita teladani. Nah, itu kalau saya. Nah, adik-adik dan teman-teman lain mungkin bisa punya tokoh dan teladan yang berbeda. Ini jadi inspirasi kan. Kalau Pedi siapa? Banyak sih. Saya termasuk Bung Hatta juga. Sebenarnya awal. Selain Bung Hatta, Soekarno juga sebenarnya. Waktu zaman kuliah. Iya, zaman kuliah. Jadi adik-adik yang ada di sana yang juga lagi mau bergumul untuk lanjut studi, harus tuh punya passion yang jelas. Ketika saya mau jadi seorang petani yang unggul di masa depan, saya harus punya passion dalam bidang pertanian. Jadi bukan sekedar ikut-ikut mau kuliah jurusan pertanian. Apalagi misalkan, jadi kita harus akui bahwa kerap kali kita memilih jurusan A itu karena selain tadi ikut-ikutan teman, desakan orang tua, terus kemudian karena keterbatasan finansial kita. Ya kan? Itu juga memang jadi kita hanya bisa ngambil kuliah di sini saja yang murah dan hanya jurusan itu yang tersedia. Ya kan? Kadang begitu. Dan itu banyak kali terjadi. Nah, memang itu sesuatu yang tidak ideal. Seharusnya alasan itu nggak ada. Bahwa kami punya keterbatasan ekonomi sehingga nggak bisa kuliah, itu sebenarnya nggak ada alasan itu. Karena negara harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Tapi di kita ini kan hal semacam itu masih terlalu diabaikan oleh negara. Seharusnya kalau selesai SMA nih dan saya mau berkuliah, ya negara akan memfasilitasi itu. Tidak ada orang yang tidak boleh berkuliah jika dia mau berkuliah. Beda kalau orang mau kerja ya silakan mau kerja. Tapi kalau orang mau kuliah ya seharusnya dia difasilitasi melalui bantuan pendidikan. Iya, bantuan pendidikan. Atau melalui beasiswa. Bantuan bagi mereka yang tidak mampu, beasiswa bagi mereka yang dianggap berprestasi. Gitu. Jadi baik orang yang dianggap pintar maupun bodoh tetap difasilitasi oleh negara. Jangan orang yang bodoh dan miskin terus ya sudah. Silakan kau cari hidup sendiri. Padahal gunanya pendidikan itu kan mencerdaskan orang. Berarti orang yang disebut bodoh seharusnya difasilitasi dong. Dan itu tugas negara sebenarnya. Dalam undang-undang juga dijelaskan gitu. Dalam konstitusi kan juga begitu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ini saya mau kuliah tapi saya dibatasi dengan keterbatasan ekonomi. Terus negara tidak intervensi. Nah, itu kan banyak tuh. Akhirnya anak-anak yang seharusnya mau melanjutkan kuliah tidak bisa karena keterbatasan ekonomi. Nah, seharusnya itu nggak bisa jadi alasan kalau negara benar-benar hadir melalui bantuan pendidikan maupun melalui beasiswa. Nah,
tadi kan kita sudah banyak bicara soal bagaimana urusan keluarga, kemudian pengembangan potensi, punya passion dan lain-lain. Bagaimana pengalaman kakak ketika ada di pendidikan dari mulai SMP, SMA sampai perguruan tinggi sampai hari ini dokter. Mudah-mudahan dalam waktu dekat selesai. Kandidat dokter. Belum juga. Karena belum disertasi, belum ujian. Jadi belum bisa disebut kandidat juga. Iya. Tadi kakak juga sempat sentil soal bagaimana peran negara. Kakak melihat sendiri bagaimana sistem pendidikan kita. Karena memang banyak sekali persoalannya kalau kita bicara soal bagaimana sistem pendidikan kita hari ini. Kakak melihat sendiri gimana sih kira-kira? Saya bertanya dari pertanyaan ini deh. Misalkan, kenapa anak-anak selesai SMA tapi masih mengalami kebingungan untuk mau ngambil jurusan apa? Iya kan? Seharusnya kan orang sudah jelas. Kalau misalkan dia di keluarga sudah dididik baik, sudah dilatih, sudah di bibit potensi dan talentanya ditumbuhkan ketika dia sekolah, kan sekolah harus menajamkan itu seharusnya. Bukan membuat potensi dia justru tidak berkembang. Yang terjadi hari ini kan itu. Gitu. Ya kan? Bayangkan aja, mulai SD sampai SMA itu kan berarti kita 12 tahun. 12 tahun. Saya sudah 12 tahun bergelut. Iya, 12 tahun. Studi, belajar, tapi sudah selesai nggak tahu. Saya ini potensinya apa? Saya nggak tahu. Kita punya guru BK, bimbingan konseling. Tapi secara praktek, ya ada SMA yang punya, ada juga SMA yang nggak punya. Tapi mereka yang punya nih, secara praktek, guru BK itu bimbingan konseling, itu guru spesialis berhadapan dengan anak-anak nakal. Jadi kalau anak nakal, misalkan Pedi ada masalah, Pedi diumumkan. Menghadap guru BK. Wah itu sudah firasat buruk tuh. Aduh, ini mau diapain ini sama guru BK. Jadi guru BK itu begitu fungsi dan perannya. Padahal guru BK itu seharusnya adalah guru yang menciptakan instrumen, alat untuk mendeteksi potensi talenta anak didik. Jadi misalkan melalui guru BK lah, guru mengidentifikasi. Oh, PD ini potensinya itu di bidang sosial. Hobi ngomong nih. Kalau nulis mantap nih. Oke, berarti Bu Guru, PD ini orang potensinya begini. Jadi guru waktu ngajar PD itu, wah PD ini orang punya potensi dalam bidang bahasa atau kemudian, oke berarti jangan kau paksakan dia ngurus matematika. Kan hancur jadinya. Matematika nggak berkembang, potensi dia dalam bidang bahasa tidak terurus. Dalam bidang sosial nggak terurus, nggak bertumbuh. Atau sebaliknya, orang yang hobi matematika, yang suka matematika, terus karena guru tidak tahu potensi yang dia punya, guru jajali semua mata pelajaran. Akibatnya potensi matematika nggak berkembang. Di saat yang sama, apa yang mau kita paksakan ke anak itu juga nggak bisa berkembang. Nah, negara dalam hal ini masih minus intervensi di bagian ini nih. Itu yang membuat mengapa anak-anak selesai SMA itu mengalami kebingungan, nggak jelas mau ngapain dan mau ambil jurusan apa. Nah itu nah negara seharusnya menyediakan fasilitas yang cukup untuk bagaimana memperlengkapi fasilitas di sekolah untuk mampu mengidentifikasi dan kemudian mendorong anak-anak itu bisa bertumbuh berkembang sesuai dengan potensinya. Dan sehingga waktu dia selesai SMA dia ada tujuan yang jelas. Guru bimbingan konseling itu krusial sekali peranannya. Ini kan orang pikir dia hanya pelengkap di sekolah itu. Ini guru BK itu pelengkap. Yang paling utama adalah guru-guru matematika, fisika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sosiologi, tata negara loh. Ini guru BK ini penting sekali. Dengan pengetahuan dari guru BK mengenai potensi masing-masing anak inilah, guru-guru yang ngajar di kelas itu mengetahui. Oh, jadi kalau terhadap PD yang potensi begini, saya harus begini. Terhadap anak yang potensi matematika, saya harus begini. Jadi anak tidak dipaksakan belajar semua hal secara sama. Tapi dia harus spesifik. Jadi ketika orang selesai SMA, dia punya pengetahuan ya yang sudah setengah mendalam, dia ngambil kuliah itu memperdalam lagi. Mau kuliah S1, S2, S3 dalam rangka untuk memperdalam, mempertajam sehingga pada akhirnya dia jadi ahli di bidang tertentu. Nah itu terbentuknya dari bawah. Bukan sudah mau kuliah baru mulai tiba akal. Waduh ini saya harus ambil jurusan apa.
Itu negara harus terlibat. Ya. Ketika keluarga, jadi ini kan pendidikan kan urusan keluarga, institusi pendidikan dan juga institusi agama. Nah sekarang kita bicara urusan keluarga nih. Nah keluarga harus mampu mendidik anak secara baik dan bertanggung jawab. Tidak hanya bikin anak terus dibiarkan. Tidak dididik secara baik, tidak didorong untuk berkembang secara baik. Lalu kemudian juga sekolah juga tidak merancang kebijakan yang cukup, kurikulum yang cukup untuk bisa mengakomodir potensi anak ini. Nah sekolah harus bergerak ke arah sana. Sekolah harus merancang kurikulum dalam rangka untuk mengembangkan potensi dan talenta anak. Benar. Nah, guru bimbingan konseling punya tugas dan tanggung jawab untuk mengidentifikasi potensi dari anak. Sehingga pendidikan yang berjalan itu pendidikan dalam rangka untuk mengembangkan potensi yang anak punya. Bukan negara kemudian memaksakan apa yang negara mau. Benar. Ini hari ini yang kita alami kan itu. Negara maunya apa? Anak didik semua harus seperti itu. Buat kurikulum yang sesuai dengan kepentingan negara. Iya, kepentingan negara. Bukan dalam rangka untuk mengembangkan potensi anak. Nah, ini hal yang krusial, yang keliru, yang harus dikoreksi. Gitu. Itu yang sejauh saya lihat ya. Saya melihat bagaimana negara membentuk atau mengelola pendidikan kita di Indonesia. Tapi kalau kakak melihat sistem pendidikan kita hari ini gimana terhadap sekolah-sekolah yang hari ini? Kan banyak juga persoalan-persoalan lain kan. Sistem pendidikan kita hari ini, misalnya kebijakan menteri terhadap pendidikan. Itu kakak melihat sejauh ini gimana? Kalau PD kan latar belakang ilmu pemerintahan ya. Iya, pemerintahan. Otonomi daerah. Ini otonomi daerah nih. Otonomi daerah itu kan secara spesifik mengkhususkan urusan pemerintah pusat itu apa? Luar negeri, pertahanan, peradilan, keuangan dan agama. Di luar itu urusan kesehatan, pendidikan seharusnya itu domain pemerintah daerah. Urusan daerah masing-masing. Jadi mestinya pendidikan itu kurikulumnya dirancang berbasis kepada daerah itu. Jadi masing-masing daerah bisa beda-beda prioritasnya. Karena masing-masing daerah punya pergumulan dan konteksnya beda-beda yang mau dijawab. Tidak sama setiap daerah. Tapi hari ini kan kementerian ini masih mengurusi kurikulum dan memaksakan semua daerah harus sama. Kearifan lokal, konteks di mana daerah itu berada, perbedaannya dengan daerah lain, atau kita sebut saja misalkan sesuatu yang menjadi identitas dari daerah itu, tidak cukup diakomodir secara baik dalam kurikulum pendidikan kita. Saya kasih contoh misalkan. Maluku Utara itu kan perikanan dan pertanian sebagai basis ekonominya, aktivitas purba masyarakatnya, ya kan, aktivitas lama. Ya kan? SMP, SMA ada nggak kurikulum soal perikanan dan pertanian? Orang pun tidak pernah diajarkan soal. Ini padahal manusianya hidup dalam konteks masyarakat petani dan nelayan. Tapi kurikulum pendidikan perikanan pertanian, kasarnya saya bilang begini, ada nggak mata kuliah memacul? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Ada nggak mata kuliah memancing? Itu secara kasar. Artinya ada nggak aspek perikanan dan pertanian dalam kurikulum kita? Hampir nggak ada. Kita justru mata pelajaran dirancang itu mencerabut kita dari konteks di mana masyarakat kita tumbuh atau ada. Kita diimajinasikan, ditanamkan bahwa bekerja yang lebih bagus tuh bawa tas, pakai jas. Ini kan konteks masyarakat industri dan perkotaan. Itu mungkin kebutuhan mereka yang ada di Jakarta ini. Atau yang ada di Surabaya atau di kota-kota besar. Tapi kita di Maluku Utara, orang pertanian perikanan, tapi tidak diimajinasikan dalam mata pelajaran kita atau kurikulum bahwa menjadi petani dan nelayan itu menjadi hal yang sangat penting konteks mana kita hidup. Itu contoh bagaimana hancurnya dan sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan kita tidak kontekstual. Tidak berbasis kepada kebudayaan. Kalau di istilah pemerintahan mungkin desentralisasi. Pemberian kewenangan langsung ke daerah. Seharusnya kan? Kalau di pendidikan kan ya harus diberikan kewenangan. Tapi masih diintervensi. Desentralisasi setengah hati. Karena kan kalau setahu saya SD sampai SMP itu kan urusannya daerah. Urusannya SMA, pemerintah, ya kota dan kabupaten. SMA-nya urusannya provinsi. Ini sebenarnya diberikan kewenangan. Tapi dia tahu nggak, yang disebut urusan itu hanya terkait dengan anggaran dan administratif. Bukan substansi. Bukan kurikulum. Padahal yang kita mau tuh substansial, satu paketnya. Itu urusan daerah. Jadi biar daerah yang perikanan berkreasi kurikulum pendidikannya. Daerah yang pertanian berkreasi
dengan konteks pertaniannya. Jadi tadi tahu kenapa pertanian kita nggak maju-maju cara pengelolaannya di Maluku Utara? Karena tidak ada inovasi. Karena tidak ada yang memikirkan secara serius bagaimana mengembangkan perikanan pertanian. Secara dari kita identifikasi secara sederhana kan begitu. Kurikulumnya nggak ada. Spesifik soal perikanan pertanian. Jadi gimana kamu menghasilkan nelayan yang unggul? Dari sisi pendidikan dan pengetahuan kita nggak dikasih. Itu di Halber kalau tidak salah itu juga ada STT Bebenau. STT Bebenau ya, itu kan pertanian ya. Pertanian ya. Tapi dia jalan seadanya. Tidak berkembang juga mungkin. Saya lihatnya. Seadanya. Dianggap tidak karena tidak diseriusin dan dikembangkan oleh negara ya, bukan hanya Pemda tapi oleh negara. Menarik. Nah itu salah satu problem ya. Iya, problem. Sistem pendidikan kita yang kalau saya amati dan saya lihat. Tapi kembali Pedi, masih ada kira-kira pertanyaan yang terkait dengan ini kan Pedi kan juga punya pengalaman bagaimana dari SMA segala macam kan itu ya, yang mungkin yang jadi pergumulan juga buat adik-adik yang ada di luar sana, yang ada di Maluku Utara ini, yang lagi bingung cari kampus, mengambil kuliah. Sekarang lagi bingung kan. Nah, saya mau ambil kuliah di mana? Saya keinget satu hal. Kalau memang kita sudah jelas mau ngambil jurusan apa, ini saya cara sederhana. Misalkan saya mau ngambil jurusan pertanian, ya kan. Nah ini kan orang kadang-kadang begini. Ini saya sebelum jauh ya. Cara-cara yang keliru ketika kita mau berkuliah. Saya mau masuk kampus A, kampus yang top dalam tanda petik. Terus ngotot harus ke kampus A. Harus lulus gitu. Harus masuk diterima di kampus itu. Padahal menurut saya kampus itu bukan hal yang esensial. Tapi bukan berarti kau juga pilih kampus sembarangan, tidak juga. Itu tidak sama dengan begitu. Tapi malah akreditasi lah. Jangan menggunakan bahwa saya harus masuk di kampus A yang dianggap bagus sama orang banyak sebagai tujuan yang hakiki. Mati hidup dia harus di kampus itu. Fokus pertama adalah saya mau mencapai passion, mau capai panggilan saya, mau capai tujuan akhir saya. Misalkan saya menjadi seorang advokat. Ini contoh ya, saya menjadi seorang advokat. Maka saya harus ngambil jurusan hukum. Oke. Saya akan coba di kampus yang dalam tanda petik saya bilang dianggap bagus masuk situ. Gak diterima, gak apa-apa. Cari kampus yang lain yang jurusan hukum. Sama, ambil juga harus sama. Kayak kampus tidak diterima juga di kampus yang kedua. Cari lagi kampus yang ketiga. Tapi ngambil jurusan hukum. Yang terjadi kan begini. Di kampus A jurusan hukum, kampus B jurusan ekonomi, kampus C jurusan pemerintahan, kampus D psikologi. Nanti mana yang diterima? Itu sudah yang kita masuk. Itu sudah yang kita ambil. Nah, itu atau karena diterima di kampus yang bagus, tapi meskipun bukan passion kita, bidang yang kita mau dalami, tapi karena kampusnya bagus, yang ternama dan terpetik, ya udah deh. Ambil itu aja deh. Ambil ini aja. Saya kayak contoh misalkan kita di kampus swasta terus kampus negeri. Karena di swasta ini gak diterima, di negeri diterima dengan jurusan meskipun gak sesuai, tapi karena kita anggap ini negeri nih, ya udah masuk saja. Masuk saja. Padahal belum tentu itu sesuai dengan passion kita. Nah ini harus dihindari. Jadi kalau misalkan kita mau menjadi seorang advokat, terus kemudian tidak diterima di kampus A, ya masuk ke kampus B lagi. Nah, ini penting. Ngambil jurusan hukum, tetap konsisten. Iya harus konsisten untuk mengambil itu. Iya, jangan kemudian ya sudah deh, saya mengambil advokat tapi karena diterima di fakultas ekonomi ya sudahlah, oke pasrah, terus mengalah dan kemudian. Saya punya pengalaman itu sebenarnya. Waktu ya pernah di Manado kan. Nah ketika SBPT-nya teman saya punya keponakan mau kuliah ambilnya teknik. Nah ketika mau kuliah ambil teknik, tes ada namanya seleksi bersama, SBPTN kalau sekarang disebut. Nah, ketika SBPT-nya tidak ambil tekniknya tidak lulus. Nah, sudah tidak ada pilihan lain. Karena sudah full, ambil yang lain. Akhirnya ambil ekonomi. Padahal dari awal dari SMA itu dia biasanya ya dia penggiat ini teknik mesin dan lain-lain. Tapi ketika tidak itu jadi persoalan. Bentuk dari disorientasi. Atau tujuan yang menyimpang atau keluar daripada tujuan yang seharusnya. Padahal kalau memang kita punya passion dalam bidang ekonomi, ya sudah, atau dalam bidang teknik, ya kita tetap fokus ke teknik. Kampus yang mana ya
kampus mana saja yang penting ada standar minimalnya ya, standar artinya akreditasi lah biar diakui. Ya, akreditasi ada standar kan, standar minimal. Iya. Standar minimal yang artinya akreditasi kan itu penanda bahwa fasilitasnya cukup, infrastrukturnya oke, dosen-dosennya juga mumpuni. Itu cukup sebagai referensi. Jadi tidak memaksakan diri saya harus di kampus ini, kalau enggak saya nggak mau kuliah. Misalkan, atau kemudian meskipun salah jurusan nggak apa-apa masuk di jurusan ini meskipun salah jurusan, bukan salah jurusan tapi jurusan yang kurang tepat sesuai dengan minat saya. Gitu. Saya berikan contoh, ada banyak pengalaman di mana orang yang penting Universitas Indonesia, dia maunya ekonomi tapi diterima misalkan di sastra bahasa Indonesia, ya sudah nggak apa-apa. Atau dia kebalikannya, dia mau sastra bahasa tapi diterima di ilmu politik, ya udah akhirnya masuk. Yang penting UI. Yang penting kuliah dan UI. Yang UI. Itu bentuk-bentuk daripada penyimpangan. Orientasi yang keliru, yang salah. Jadi saya kasih contoh, saya mau jadi seorang guru fisika, maka saya mau ngambil studi pendidikan guru fisika. Saya kalau misalkan di Maluku Utara tuh ada STIKIP ya. STIKIP. Kalau tidak diterima berarti pergi ke kampus, misalkan Unhair kan juga ada tuh. Ada Unhair. Nah, jadi tetap fokus. Jangan kau ubah jurusan hanya sekedar supaya mau diterima di. Karena kalau mengubah itu kan mengubah masa depan. Berarti orientasimu bagaimana? Iya. Ini terjadi di banyak tempat. Benar. Demi diterima di kampus A, atau bahkan demi yang penting kuliah. Yang penting kuliah Jurusan apapun saya ambil. Yang penting saya kuliah. Itu bermodal kuliah tuh setidaknya 4 tahun. Kalau kita kuliah di jurusan yang kita nggak sesuai dengan minat dan potensi, itu penderitaan paling hakiki. Paling sakit, disorientasi. Padahal kalau kita sesuai dengan potensi dan minat kita studi juga sesuai dengan jurusan yang kita minati, pada akhirnya terus kita bekerja sesuai dengan minat dan potensi, itu menyenangkan sekali. Itu hidup yang sangat menyenangkan. Kita enjoy. Itu menjalani apa yang kita suka tapi dibayar. Nah, itu kan menyenangkan. Nah, itu seharusnya kita ke arah sana. Begitu. Ya. Nah, kira-kira itu ya yang sudah mengcover semua yang diimpikan dan lagi digumuli oleh adik-adik sekarang. Iya. Persoalan kan sekarang itu, mereka mau kemana saya setelah wah, kaget saya salah pilih kampus lagi. Nah itu. Nah ini yang perlu dipertajam lagi terhadap benar. Nah, jadi catatan khusus. Iya. Ini saya lihat ada di berita, ada adik-adik dong selesai ini terus mau konvoy terus ada yang merayakan kelulusan dengan minum-minum. Dong belum merasa dapat coret skripsi kan. Coret-coret baju, pada nanti kalau dapat coret skripsi baru rasa. Nanti rasa. Sakitnya sampai di mana? Coret hari ini, besok harus kumpulkan karena sudah harus persiapan ujian. Kalau nggak lulus. Nah tuh, nah, itu juga penderitaan berikutnya. Jadi ya, itu yang mungkin saya juga punya pengalaman atau yang saya alami ya. Saya sudah selesai SMA, saya juga bergumul harus kemana. Nah kalau sebentar, ada cerita. Jadi kalau saya Pedi, saya tidak ada yang bimbing. Saya harus kemana-kemana. Selesai SMA itu saya hanya mengetahui bahwa saya punya passion di bidang politik. Jadi saya renungkan sendiri. Kalau saya passion di bidang politik, apakah cukup dengan saya berhenti tidak lanjut kuliah atau SMA ini? Apakah cukup? Enggak. Saya renung itu, saya renung di belakang garasi mobil sambil ngada pohon pisang. Jadi pohon pisang. Saya harus kuliah nih. Saya harus kuliah. Kalau saya masuk politik saya harus kuliah. Jadi dari Blitar pergi ke Malang itu kan sekitar 2 jam perjalanan. 2 jam. Naik motor. Pedi, saya dan teman ini kita nggak tahu jalan. Jadi kita ngikut bis. Bis jurusan Malang. Iya. Ya kalau mereka berhenti, kita berhenti, stop dulu. Tunggu ada bis yang lewat baru kita ikut lagi. Tapi karena saya tujuannya mau kuliah, untuk mau mengejar masa depan dalam bidang politik, maka saya jalani. Sampai di kota Malang keliling-keliling, tuh tidak tahu jalan, tanya orang, tanya DLAJ ya, lalu yang ngatur-ngatur lalu lintas, polisi yang ngatur lalu lintas, terus dia papan petunjuk, ini belok kiri ke kampus Muhammadiyah, belok kiri.
oh ke kanan nih ke Unmer, terus Merdeka Malang, oke kita belok kanan, baru pergi daftar. Nah, itu semua saya jalani karena ada passion, karena ada keinginan dasar itu, karena ada keinginan untuk mengembangkan diri, nilai-nilai itu ya, ada nilai itu yang bikin bertahan fight. Ya harus jalan. Itu sih itu ya, dan teman-teman pasti akan punya pengalaman yang bisa berbeda-beda, dan itu menarik sekali kalau dijalani. Itu ya Pedi ya, yang saya rasa penting buat kita sharing buat adik-adik yang ada di luar sana yang sedang bergumul untuk melanjutkan perjalanan hidup. Sesudah SMA ini mau lanjut kuliah, nah bagaimana nih saya harus menggumulinya. Nah mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada siniar kali ini itu bisa memberikan manfaat buat adik-adik yang ada di luar sana. Ya, luar biasa. Oke. Terima kasih. Baik Pedi, terima kasih banyak sudah diskusi. Sudah ajak makan dan lain-lain ya, luar biasa. Satu kehormatan. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Baik, demikian siniar kali ini. Jumpa lagi pada siniar berikutnya. Aktifkan logika, hidupkan dialektika.